Puji Tuhan, saya saksikan bahwa saya 2 kali haji saat 28 kali umroh. Orang ini mengaku 2 kali haji dan pernah 28 kali umroh. Artinya orang ini sudah mengalahkan Haji Muhyiddin yang di dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu, di mana Haji Muhyiddin mengatakan sudah 2 kali haji. Nah, orang ini 2 kali haji, kemudian plusnya 28 kali umroh. Subhanallah. Kita tidak permasalahkan itu semuanya, ikhwah. Silakan Anda mengaku 28 kali haji sekalipun, atau ratusan kali melaksanakan ibadah umrah. Kami tidak permasalahkan itu. Bahkan lebih daripada itu pun juga silahkan. Karena kalau misalkan yang namanya klaim, itu bisa saja ya, ikhwah. Kami misalkan mengklaim haji berapa kali dan umrah berapa kali, silakan saja. Kami tidak ada urusan dengan hal itu. Tetapi kalau misalkan yang kemudian dibawa ayat Al-Quranul Karim, kemudian disampaikan, dan di tengah-tengah kesaksian itu orang ini membuat syubhat di dalamnya dan terjemah disalahartikan, bahkan ditambah-tambahkan ayat Al-Quranul Karim, maka sejatinya kami tidak rela sebagai umat Islam. Kenapa? Karena itu kitab suci kami. Kenapa? Disalahartikan, bahkan ditambahkan ayatnya. Ini ngeri ya ikhwah. Silakan disebarluaskan agar kita sebagai umat Islam bisa hati-hati terhadap orang yang semacam ini. Karena kita akan mengetahui bersama, di tengah kesaksiannya dia membawa ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian disalahartikan, bahkan membuat syubhat di dalamnya. Ini hemat kami sudah fitnah yang nyata ya ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana isi selanjutnya. Silakan ya ikhwah. Saya mulai baca. Ini untuk perbandingan ya. Tapi saya balik lagi. Ya. Ini Al-Quran, ini Al-Quran, ini Alkitab. Al-Quran dan Alkitab disandingkan. Buka-buka. Ya. Saya baca. Dibaca. Wa inna Susah bacanya? Wa inna Isa ibnu Maryam wajibun fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya Isa anak Maryam wajibun, penguasa di dunia dan akhirat. Mulkan ajiman. Nah, ini ditambah. Ajiman yang besar. Berarti dia penguasa di dunia, kerajaan yang besar. Bersorak-sorai orang-orang yang mendengarkannya ya ikhwah. Saya baca lagi. Isa fa'inahu wa huwa kalimatullah. Aduh, ini kalimatullah katanya. Bagaimana ini 28 kali umroh? Ya. Tidak lagi dibetul. Tapi saya pikir baik ke ikhwah, ini hemat kami sangat miris dan memprihatinkan, di mana orang ini membaca ayat Al-Quranul Karim tetapi dia tidak mampu membacanya dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang ini membaca Al-Quranul Karim, di sana ada ayat Al-Quran yang disalahartikan terjemahnya. Ini hemat kami lebih bahaya lagi. Dan yang ketiga, orang ini membawa-bawa ayat Al-Quran, bahkan itu bukan ayat Al-Quran ya ikhwah, di mana dia mengatakan mulkan aziman, padahal di ayat tersebut, di ayat Al-Quran itu tidak ada setelahnya yang dibaca oleh ibu ini ada kata mulkan aziman, dan kemudian orang ini menunjukkan mulkan aziman ini kepada Yesus. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Ini ngeri ya ikhwah, ini sangat-sangat ngeri ya ikhwah. Baik, pertama kita akan jawab terkait Nabi Isa itu katanya wajihun, kemudian disalahartikan oleh orang ini. Wajihun itu maknanya yang menguasai dunia dan akhirat. Bayangkan ya ikhwah, ini sangat kontradiksi dengan Al-Quranul Karim, di mana Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menguasai dunia dan akhirat, tetapi orang ini dengan lantangnya di depan jamaat mengatakan bahwa Isa itu adalah wajihun, dan wajihun itu dimaknai sebagai penguasa langit dan bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatillah, kita sudah tahu wajihun itu atau wajihan, dalam Al-Qurannya kan wajihan, tetapi orang ini membacanya wajihun. Hemat kami, mungkin ya, mungkin karena mungkin ibu ini ada hal-hal tertentu yang kemudian akan disampaikan di depan jemaat atau di depan tatkala memberikan kesaksiannya. Jadi menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim gitu ya. Tetapi ternyata di dalam hafalannya itu tidak baik dan tidak benar. Kemudian disalahartikan juga ya kapilah. Nah, kata wajihan, wajihan itu bermakna terhormat, memiliki kedudukannya ikhwah. Dan bukan hanya Isa saja, Nabi Musa alaihissalam merupakan wajihan. Jadi sama, kalau misalkan Anda mengimani Isa atau Yesus, karena dalam Al-Quran disebut wajihan, bukan hanya Isa saja, berikut Nabi Musa alaihissalam itu pun juga termasuk wajihan. Kalaulah Anda mengatakan wajihan itu kemudian dipertuhankan, kenapa Nabi Musa yang disebutkan wajihan di sana tidak dipertuhankan juga? Kan ini standar ganda ya ikhwah. Baik, itu yang pertama. Jadi wajihan itu bukan maknanya menguasai, tetapi wajihan itu memiliki kedudukan terhormat. Dari kata wajh
wajhun. Kita fokus kalau misalkan kita ngobrol kepada wajah, dan wajah itu menjadi sorotan ya kafilah. Wajhun itu artinya memiliki kedudukan, memiliki tempat begitu ya, tempat terhormat. Dan sekali lagi bukan hanya Isa saja, tetapi Nabi Musa alaihissalam termasuk wajihan. Itu pangkat Nabi Musa dan Nabi Isa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Lebih banyak lagi dalam Al-Quranul Karim, di mana Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW khatamin nabiyyin, termasuk penutupnya para nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Bukan hanya itu saja, Nabi Muhammad SAW da'i ilallah bi'izni wasiraja munira. Nabi Muhammad adalah cahaya yang menerangi. Dan itu pangkat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah menariknya lagi. Orang ini mengatakan kepada Isa dalam Al-Quranul Karim, mulkan aziman. Disebutnya seperti itu, aziman. Dia tidak mampu membedakan mana azim, mana azim. Ya, azim itu tidak ada dalam kalimah bahasa Arab, tetapi yang ada azim. Dan itu katanya disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini juga sangat keliru ya kafilah. Dan tadi kita lihat, kita dengarkan bersama, jemaatnya pun juga bersorak-sorai ya kafilah. Padahal yang dibaca, yang disampaikan keliru, yang sangat nyata ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Jadi kami tidak ada masalah, silakan Anda mengklaim 100 kali haji, 20.000 kali umroh dan sebagainya, kepalang ya ikhwah, silakan. Kami tidak permasalahkan itu, karena kalau misalkan yang namanya klaim itu kan boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalkan sudah membawa ayat suci Al-Quran disalahartikan, kemudian maknanya dan ayatnya ditambah, na'udzubillah, kami sebagai umat Islam tentunya tidak menerima itu ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya. Kalau dia penguasa di dunia, di akhirat, sama di atas dia. Tuh. Akhirnya saya ambil lagi Alkitab. Saya buka. Ambil lagi Alkitab. Buka. Cepat-cepatlah engkau datang padaku. Cepat-cepatlah. Tidak binasa. Baik. Ini kesaksian bukan saya karang-karang. Bukan saya karang-karang. Nah, di sini ya Wah, katanya bukan saya yang karang-karang. Jadi ada Roh Kudus yang mendengarkan. Mohon maaf, saya katakan ini kesaksian yang isinya penuh dengan karang-karang ya Abdullah. Yang penuh dengan karangan. Kenapa? Karena ayat Al-Quran kami itu disalahartikan, kemudian ditambah. Ini kan karangan ya ikhwah. Karangan, betul ini karangan. Katanya ini saya tidak karang-karang. Coba bayangkan. Bayangkan ya ikhwah. Bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa-bisanya seperti itu ya ikhwah? Kok bisa-bisanya seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana ini ikhwah? Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Sebuka lagi. Cepat-cepatlah kau datang padaku agar engkau tidak binasa. Aduh katanya ya. 3 kali masih begini, harus cepat. Buka lagi. Buka lagi. Tapi saudara, sampai hari ini saya tidak pernah dapat cepat-cepat. Cepat-cepat agar engkau tidak binasa. Agar tidak binasa. Tetapi saya dapat binasa itu ya di firman Tuhan. Baik. Tuhan datang untuk menyelamatkan supaya saya tidak binasa. Oke. Amin. Silakan. Itu bagaimana Anda saja ya. Waktu itu saya di atas tempat tidur sudah ambil wudhu, sudah ambil wudhu, sembahyang. Syaitan. Dalam nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alif Lam Mim. Zalika kitabuna raiba fihi udah kan? Subhanallah. Nggak bisa terus menangis. Karena dibilang zalika kitabu, demikian kitab ini la raiba fihi, tidak ada ragu-ragu di dalam kitab ini. Petunjuk bagi orang-orang yang yakin, yang percaya. Nah, di dalam kitab ini ada nama Yesus. Ada katanya nama Yesus. Saya tutup semua, saya turun dari tempat tidur. Baik. Saya keluar karena tempat cuci mobil. Baik, mohon maaf ya. Jadi suaranya kami recoki. Kenapa? Kami beberapa waktu yang lalu pernah membuat video yang semacam ini. Kami biarkan suaranya seperti ini tanpa kami recoki. Itu kan hak cipta ya ikhwah. Jadi dan memang yang kami reaksi itu sama non-muslim juga ya ikhwah. Untuk menghindari itu semua, ya salah satu alternatifnya kita recoki. Jadi mohon maaf
agak terganggu juga, tetapi esensinya mudah-mudahan bisa tersampaikan ya. Baik, orang ini membaca Al-Quranul Karim, katanya zalikal kitabu la raiba fih, dan mohon maaf tadi cara bacanya pun juga sangat keliru, sangat salah. Apalagi tadi orang ini mengatakan sudah 28 kali umroh dan 2 kali haji. Biasanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu sebanyak 2 kali dan 28 kali umroh itu kan loyalitas terhadap agamanya tinggi, sehingga kalau misalkan dia disuruh ngaji ya harusnya bisa ya ikhwah. Karena jangankan dia ngaji begitu ya, umroh saja yang jauh kemudian mengeluarkan biaya puluhan juta dia mau, apalagi yang sifatnya untuk diri pribadi, untuk dia menjelang mati di akhirat gitu ya, membaca Al-Quran, ya harusnya dia bagus dalam bacaan Al-Quranul Karim. Tetapi ya kalau misalkan kita melihat bacaannya ini sangat jauh ya ikhwah dari kata orang yang alim begitu ya. Baik, tadi dikatakan zalikal kitabu la raiba fi, itu katanya di dalamnya ada Alkitab. Mungkin orang ini menunjukkan bahwa Alkitab itu kepada Bible, padahal Alkitab di sana, Alkitab adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Kemudian di ayat zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin disebutkan katanya ini untuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya, dan di akhirnya orang ini mengatakan muttaqin disebut orang-orang yang beriman. Padahal muttaqin itu kan dari kata takwa ya, katanya orang yang beriman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhanallah. Ikhwafillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami reaksi dan bisa kami tampilkan bagaimana orang ini di dalamnya penuh dengan karangan, dan hemat kami ini sudah dikatakan dusta juga ikhwafillah, karena menerjemahkan Al-Quran itu keliru, menerjemahkan Al-Quran tidak sesuai dengan artinya, yang kemudian ini akan berbahaya juga ya ikhwafillah, apalagi disampaikan di depan jemaatnya, dan jemaatnya mungkin akan merasa percaya saja kepada ibu ini yang kemudian umroh 28 kali dan haji 2 kali. Ikhwafillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya kita wafat ada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza ala pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.